Halo sobat, gimana nih masa karantina kalian? Semoga pandemi ini cepat selesai ya, karena udah gak sabar nih buat jajan di luar. Abang-abang penjual dagangan yang biasanya mangkal, mereka berhenti dagang. Yang suka lewat depan rumah, mulai berkurang. Jadi bingung deh mau jajan kemana lagi. Tapi karena kita harus patuh terhadap himbauan pemerintah, jadi perasaan BM itu bisa ditahan deh. Oh iya sob, jajanan yang paling kalian kangenin apa sih? Yang kayaknya pengen kalian makan, tapi nggak bisa gitu. Kalau saya, kangen deh sama jajanan masa kecil. Terutama jajanan tahun 90-an sih. Kalian kangen juga nggak? Pasti kangen dong, karena mereka telah memperindah masa kecil kita. Daripada cuma kangen tapi nggak bisa beli, kita bahas aja yuk 5 jajanan jadul yang bikin nostalgia. Yang pertama, ada telur-teloran. Siapa yang waktu kecil doyan masak, tapi nggak diizinin orang tua? Walau berbahaya, tapi kita bahagia banget waktu beli telur-teloran ini. Karena biasanya, abangnya selalu ngizinin kita buat masak sendiri. Berasa jadi master chef yang sangat jago masak. Pokoknya waktu kecil dan masak sendiri di sini, bikin kita happy. Membolak-balikan telurnya itu asik banget loh. Tapi, jangan sampai kecipratan minyaknya ya. Kedua, mie Sakura. Jujur, siapa yang gak pernah beli mie ini? Gak ada deh kayaknya. Mie ini sangat menjadi penyelamat uang jajan kita. Karena mie Sakura, harganya jauh di bawah mie instan lainnya. Selain itu, biasanya kita dikasih sayuran sawi, sosis, atau otak-otak. Di zaman sekarang, masih ada gak sih yang jual mie Sakura? Kalau masih ada, cobain deh. Rasanya khas banget, beda dari mie instan lainnya. Dan harganya masih murah pastinya. Ketiga, jajanan ini pasti sebagian dari kalian bilang jorok. Ya, permen gulali bentuk. Jajanan yang menuai pro kontra di kalangan orang tua ini banyak yang bilang jorok. Karena gulali yang dipanaskan lalu dibentuk ini kebanyakan tidak pakai sarung tangan. Banyak orang tua cemas ketika anaknya beli jajanan ini. Mikir takutnya sang pedagang habis megang uang dan kotorannya nempel ke permen gulalinya. Tapi, kita waktu kecil kayaknya kuat ya. Makan jajanan apapun, tetap jarang sakit gitu. Mau abangnya gak pakai sarung tangan pas bikin permen gulalinya, kita makannya tetap happy dan sehat. Kenapa ya? Atau karena antibodi seorang anak kecil itu masih lebih tinggi dari orang dewasa? Yang pasti, walau banyak menuai pro kontra, jajanan ini tetap gak bisa kita lupain. Karena bentuk-bentuknya yang berseni banget. Kalian biasanya minta dibentukin apa? Atau malah lebih suka yang ditiup? Tapi tiup sendiri ya, jangan ditiupin sama abangnya. Keempat, es kocok. Sepertinya jajanan ini nggak banyak dijual di tempat lain. Atau mungkin hanya versinya saja yang berbeda. Tapi tetap sama-sama es yang diparut, lalu dikasih serbuk minuman. Dan voila, jadilah es kocok. Inti dari jajanan ini sih cuma seperti minuman es biasa. Tapi, sensasi pecahan es batu yang masih kasar itu loh, bikin ngemut dan nagih terus. Harganya pun murah, paling mahal cuma 2 ribuan. Itu pun udah puas banget kan? Kelima, jajanan yang paling-paling gak bisa kita lupain. Namanya adalah hankue, atau biasa disebut sebagai es gabus. Aduh, ampun deh, ini jajanan bikin gak bisa lupa. Karena tekstur esnya yang lembut dan rasanya yang khas. Bentuknya juga lucu, disertai warna-warni pewarna makanan. Pasti gak bakal cukup nih kalau beli cuma satu. Biasanya, es gabus juga ada yang di cup, berbentuk kura-kura, kepiting, atau bentuk lainnya. Harganya murah banget, cuma 1 ribuan. Bahkan, sampai sekarang harganya masih 2 ribuan loh. Nah, itu dia sob. 5 jajanan zaman dulu yang telah mengisi masa kecilmu. Kita lanjut di part 2 ya, karena masih banyak banget nih yang mau dibahas. Kalau ada saran mau bahas jajanan apa lagi, bisa banget kok. Komentar aja di bawah. Dan pantengin terus postingan Indonesia Food Department setiap harinya ya. Oke sob, saya pamit dulu. Bye.